Permisi, Pak. Ya, Untuk suara radionya apa muncul di Bapak? suara radionya nggak muncul. Bentar, Pak. Iya, ya. Programa 1 Saluran Budaya RRI Malang, Etalase Budaya Malang Raya. Sang soyo teraras biarkan lintang tegap di sunyo Apa? Suara radionya sudah muncul. Sudah sedikit tapi yang kecil. Sepertinya di Bapak tahu tidak? Oh, dengar suaranya. Warung lapis perapatan. Baik, Pak, makasih. Ya, sama-sama. Non ganti dengan langgam ding Langgam Sari. Sing gawa sapa? Yo pancen repat. Iki anyar. Anyare ganti warung lapis perapatan anyar saluran budaya 105,3 kanthi Indonesia tatanan kehidupan baru. Warung lapis perapatan. Putu-putuku kabeh, aja salah lho ya. Tembang Jawa lan Banyuwangen selalu mengikuti perkembangan zaman. Sing seneng pop ana. Sing seneng reggaean yo ana. Apa maneh dangdut koplo yo jelas ana wong-wong. Pasukan anti prei udah mulai terjadi kerjaan. Disco remix ajib-ajib. Wah, akeh. Pokoke aja sampe ketinggalan. Tembang Jawa lan Banyuwangen anyar kreasi terbaru ya mung ning adicara Tejowangi. Tembang Jawa lan Banyuwangen sing paling anyar. Saben dina jam 6 sore sampai jam setengah 8 bengi ya mung ana ing Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang 105,3 FM. Tejowangi dan Grespol. 100. Ada apa tuh ini, Bu? Kok kayak orang dikejar-kejar gitu? Aduh, pusing saya, Bu. Anak saya mau dioperasi amandel. Gara-gara amandel, makan jadi susah, badannya panas, dan kalau menelan makanan katanya sakit, Bu. Oh alah, amandel. Gitu aja kok pusing toh, Bu. Amandel itu juga dibutuhkan bagi tubuh kita loh. Fungsinya untuk menyaring atau sebagai filter kalau ada kuman, virus, atau bakteri yang masuk. Oh gitu ya, Bu ya. Terus saya harus bagaimana dong, Bu? Nih, minum aja amandel. Pertama dan satu-satunya yang mampu mengatasi tuntas amandel secara alami. Tenang, lamandel terbuat dari bahan herbal berkualitas tinggi dan diolah secara higienis, berbentuk serbuk dan rasanya
manis. Prosesnya sesuai dengan standar produksi obat tradisional yang baik, serta telah disertifikasi Badan POM dan halal. Anakku juga minum lamandel. Iya Tante, setelah minum lamandel aku jadi sehat, belajar bisa konsentrasi, dan jadi lahap makannya. Jadi, amandel anak saya bisa sembuh ya Bu RT? Oh iya, jelas. Sudah cepat beri lamandel biar cepat sembuh. Lamandel, ramuan tanaman obat untuk membantu mengatasi radang amandel, radang tenggorokan, sering batuk pilek, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Baik dikonsumsi anak dan dewasa. Dapatkan lamandel di apotik K24 dan apotik terkemuka. Info atau pembelian online di obatamandel.com. Lamandel, solusi sehat alami. Para pamireng, wilujeng midhangetaken 105,3 program 1 saluran budaya RRI Malang. Kanthi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Malang, siaranipun hanya wiji antaruni budaya Jawi. Tangan jejogetan lan kronjo lan kreasi gawe tandang tunggalan ayo nanti. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Ya, senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia untuk kesempatan hari ini. Tapi nggak tahu rekan saya ini kemana. Jadi saya di sini sendirian saja. Tapi nanti ada narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentunya ya, yaitu Bapak Muhammad Riza Fauzi STM MT. Ini dari Universitas Merdeka Malang. Obrolan kita siang hari ini tentang apa? Pastinya tentang pembinaan manajemen keuangan berbasis mobile application akuntansi ya pada industri rumah tangga kacang telur al halwa di mana itu ya. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Riza ini bagaimana kita cara memanage keuangannya ya. Sekarang ini mungkin sudah tidak musim lagi untuk pembukuan manualnya ya atau penulisan secara manual dengan bukunya ya. Tapi kita sudah punya aplikasinya begitu ya. Ya, kita dengarkan penjelasannya. Saya mau menyapa dulu ini narasumbernya Bapak M. Riza. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Riza. Enaknya yang mana nih Pak? Oh ya, saya waktu Yuni aja ya. Iya. Akrab di para pendengar. Iya, biar ini terasa lebih muda gitu Pak. Iya. Iya. Nah, kita berbicaranya tentang aplikasi manajemen keuangan melalui aplikasi begitu ya Pak Riza ya? Ya, betul. Tapi ya ngomong-ngomong ya, saya tidak mengerti juga. Pak Riza bisa nyasar ke rumah tangga industri kacang telur ini, bagaimana ceritanya ini? Oh iya. Bisa cerita dulu barangkali nih Pak Riza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk para pendengar RRI yang lagi mendengarkan siaran ini. Jadi awalnya saya ini kenapa terbesit untuk melakukan pengabdian di sana itu karena kebetulan ini pengabdian ini saya lakukan bersama teman saya. Jadi saya sebagai ketua dan ada lagi anggota dosen juga namanya Bu Maliana, itu asalnya dari Tulungagung. Nah,
ini industri rumah tangga ala Hawa ini terletaknya di desa Tulungagung, itu di desa, lebih tepatnya sih Mbak, saya agak lupa. Desa apa namanya, desa Batang Seren Tulungagung, Bu. Jadi Batang Seren Tulungagung. Jadi di sana kita melakukan observasi dulu yang gitu ya. Jadi kita nggak tahu permasalahan apa yang utama di sana. Ternyata ketika kita observasi, ternyata permasalahan utamanya adalah dalam permasalahan keuangan. Karena keuangan mereka dilakukan secara manual. Apalagi kalau industri rumah tangga kayak skala kecil seperti ini kan agak susah ya mengatur kas masuk dan kas keluarnya ya. Terlebih lagi jumlah yang jumlah hasil produksinya itu tidak terlalu besar ya. Jadi kadang hal-hal yang kecil ini kan kalau lama-lama tidak diperhatikan kan lama-lama akan menjadikan kerugian bagi industri rumah tangga tersebut gitu. Jadi akhirnya kami sebagai tim memutuskan untuk melakukan pengabdian masyarakat berbasis teknologi untuk keuangan ini. Jadi itu sih Bu. Jadi latar belakangnya kenapa saya memilih kas keuangan ini karena ya melihat kondisi mitra seperti itu. Dan biasanya memang sih untuk ya saya sendiri gitu ya, karena kita bukan pengusaha atau bukan pebisnis ya, yang penting jualan kita laku. Iya benar. Pikir untungnya seberapa, tapi jualan kita laku, terus kita dapat uang gitu. Padahal uang itu nggak tahu modalnya udah balik apa belum, yang penting uangnya ada gitu ya. Jadi mungkin itu latar belakangnya. Nah, yang sudah disampaikan atau diberikan ilmunya kepada industri di sana, ini bagaimana ini? Jadi gini, untuk pengabdiannya sendiri ini kita menggunakan by aplikasi. Jadi aplikasinya ada di Play Store, Bu. Jadi salah satu kenapa kan ada beberapa macam ya untuk aplikasi untuk pengatur pengecek keuangan kas masuk dan kas keluarnya kan ada banyak ya. Dan salah satu kenapa saya memilih pakai aplikasi ini karena lebih mudah, lebih user friendly atau lebih gampang digunakan. Sehingga tinggal download Play Store, bisa digunakan di HP. Jadi untuk pada penerapannya, jadi kita bisa langsung aplikatif. Jadi aplikatif ke ke mitranya, bagaimana cara masukkan datanya, terus bagaimana tinggal mengklik mengolahnya, terus kemudian bagaimana mencari hasilnya. Jadi agar lebih mudah sih, jadi tidak terlalu ribet sehingga dapat tahu, oh ini penghasilan saya sebulan segini, pengeluaran sebulan saya segini, gitu. Sebentar Pak Riza, backsoundnya ini di belakang tuh. Oh iya. Sedang istirahat rame ya. Iya. Lagi di kantor soalnya Bu. Iya, baik. Iya, ngapunten. Iya, rame ya di situ ya. Iya. Jadi. Iya. Nah itu. Agak mengganggu Pak. Iya, agak dikecilkan sedikit aja backsoundnya. Oh, jangan. Supaya Pak Riza terdengar suaranya. Jadi di sini berarti kan ada manajemennya, kemudian ada aplikasinya begitu ya, ada akuntansinya. Di sini berarti ada 3 poin ini yang harus diajarkan ke pengusaha di sana ya. Iya betul. Ada ada 3 poin. Yang pertama poin yang untuk mengatur keuangannya, kemudian mengecek keuangannya dari alur masuk sama alur keluarnya, dan terakhir kita pengaplikasiannya. Jadi dengan penerapannya selama sebulan itu dampaknya bagaimana? Gitu. Nah, dari sisi manajemennya dulu ini mungkin bisa berbagi ini bagaimana Pak Riza? Ya, untuk sisi manajemennya yang jelas dengan adanya aplikasi yang diterapkan di sana bisa memudahkan mitra ya yang dulunya banyak menggunakan kertas nih. Jadi kertas untuk nulis, kemudian pembukuannya yang itu banyak tebal-tebal buku-bukunya. Tapi setelah dilakukan aplikasi pakai ini, jadi
paperless-nya kurang, jadi tidak banyak muatan kertas dan juga lebih rinci. Karena lebih rincinya ini gara-gara karena mereka apa namanya kan ada hal-hal yang sekiranya misalkan nggak dihitung kayaknya tagihan listriknya, tagihan airnya. Nah di sana di aplikasi ini ada ada menu untuk tagihan listriknya, tagihan airnya, sehingga lebih terperinci lah untuk skala apa namanya industri rumah tangga agak rinci. Jadi bisa tahu berapa selisihnya bulan ini, apakah dapat pendapatan atau dapat mengalami kerugian. Gitu. Itu terlalu jelas sekali itu Pak Riza backsoundnya. Iya, maaf nggak terdengar sekali ya. Apa saya tak ini apa namanya tak pindah sebentar gitu. Iya. Hari yang agak-agak sepi nih Pak Riza. Iya. Iya coba saya tak. Apa di sana pembicaraannya terdengar nanti ya. Terus pas takutnya ada rahasia apa. Oh iya. Tidak, saya pindah dulu nggih. Iya, sambil jalan ya Pak Riza ya. Baik. Dan pendengar, kita masih berbicara tentang manajemen keuangan ya. Tentang nanti barangkali pendengar yang belum tahu seperti apa manajemen keuangan berbasis mobile application akuntansi. Ini kita akan mendengarkan penjelasannya dari Bapak Riza ya, dari Universitas Merdeka Malang, yang sudah memberikan ilmunya di industri rumah tangga kacang telur Al-Halwa gitu. Kita nanti akan gali-gali ya, kita akan belajar di Pak Riza ya tentang bagaimana sih standarnya, fitur-fiturnya, kemudian pencatatan keuangannya. Nah, Adi, kalau secara manual kan capek begitu ya menulis, kemudian harus kalau keliru harus dicoret, malah nanti mencurigakan loh, kok ini ada perubahan. Nah, kalau di model aplikasi ini seperti apa gitu, sudah ya Pak Riza ya? Sampun. Ya. Baik, kita lanjut Pak Riza ya. Tadi sampai di mana penjelasan dari manajemen keuangannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian cara aplikasiannya seperti apa ini cara membuka aplikasi, karena kita juga sebagai masyarakat awam ya pastinya tidak paham ya cara membuka aplikasinya itu. Untuk aplikasi sendiri ini gampang Bu. Ceng Yuni ini gampang untuk ini aplikasinya. Tinggal kita buka Play Store, kemudian kita tulis catatan keuangan harian. Di sana ada aplikasi yang gambarnya dompet biru gitu ya, dompet biru. Di sana tinggal kita install saja. Nanti di sana ada petunjuknya. Jadi lebih gampang lah, lebih bisa kalau orang sekali dua kali nyoba itu insya Allah sudah bisa bisa diaplikasikan. Karena menu yang ditawarkan di sana itu lebih lebih simpel, lebih gampang diatur, kemudian lebih tidak terlalu banyak macamnya. Jadi cuma ada 3 itu pengeluaran, terus jurnalnya sama pemasukan. Pencatatan keuangan dengan 3 menu itu sudah cukup ya untuk melihat untung rugi gitu? Bisa. Jadi nanti di sana kita bisa lihat tadi. Jadi di sana nanti ada selisihnya antara penjualan sama pembelian. Penjualan sama pembelian. Penjualan dan pengeluarannya. Iya. Oh, penjualan dan pengeluarannya. Ya. Pembelian. Jadi kita bisa dilihat selisihnya. Oh, ternyata harga pokok produksinya itu selama sehari ini dengan penjualan yang dilakukan itu apakah minus ataukah plus gitu, apa surplus gitu. Itu langsung terlihat di situ ya. Iya. Tetapi mungkin memasukkannya kita harus tiap hari ya Pak Riza ya, tidak bisa ditunda besok hari begitu
Misalkan Nah, kan kita iya. kan pakai bond ya, biasanya kan penjualan itu pakai nota ya. Di Iya. nota itu harus langsung dimasukkan hari itu juga, tidak bisa ditunda besok begitu. Itu ada menu, ada klasifikasinya, Bu. Jadi ada hari, ada minggu, sama ada bulan. Nanti kalau misalkan ingin mingguan, tinggal apa namanya di total kita kira-kira pendapatannya bulannya seberapa sih, seminggu itu berapa sih, kemudian pengeluarannya berapa, seminggu berapa, nanti keluar hasil laporan keuangan selama seminggu. Jadi ada apa namanya, ada intervalnya waktu, ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Nah itu tergantung kita sendiri mau pakai yang harian atau mingguan atau bulanan. Pencatatannya, jadi kita bisa milih ya. Di situ akan terlihat misalkan penjualan hari ini berapa, uang yang masuk berapa begitu ya. Kemudian uang yang keluar berapa, saldonya berapa. Berarti sama dengan ini ya, catatan di jurnal umum seperti itu ya. Iya, sama. Cuma ini kan lebih apa namanya, lebih mudah karena ditaruh di HP ya. Apalagi sekarang kan dengan adanya industri 4.0 ya. Jadi semua kegiatan itu kan ada di HP ya. Mulai pembayaran, kemudian mulai apa, media sosial, terus komunikasi. Jadi mungkin ini memudahkan bagi mitra yang ingin mengajukan catatan harian keuangan, tapi dengan pakai HP. Jadi bisa memasukkan keuangannya itu sambil bisa rebahan, mungkin bisa sambil nyantai. Jadi itu ya. Dijamin aman ya Pak Riza ya? Insya Allah sih aman, karena itu fitur data itu tersimpan di servernya sendiri ya. Terus habis itu di sana kalau sudah full sudah full datanya itu kita bisa hapus sendiri. Jadi hapus permanen juga bisa. Sesuai dengan itu. Iya, jadi kalau begitu tidak catatan-catatan yang sudah lama tidak bisa tersimpan. Bisa, tapi mungkin tidak bisa begitu banyak karena ini ya, aplikasinya agak kecil memorinya. Jadi gitu. Jadi kita harus punya cadangan untuk penyimpanan itu ya. Iya, itu mungkin kelemahan dari aplikasi ini gitu. Jadi karena terlalu simpel sehingga untuk servernya sendiri mungkin nggak terlalu banyak, tapi mungkin untuk setahun 2 tahun mungkin bisa. Ya, bisa di print ya untuk catatan-catatan untuk keamanannya bisa. Jadi tinggal kita save as ke PDF, itu bisa kita dapatkan print outnya untuk laporan keuangan. Tapi mungkin kalau menggunakan aplikasi ini kerahasiaannya seperti apa? Apakah ini bisa dibuka juga oleh masyarakat umum gitu? Atau memang ada bisa dikunci begitu aplikasinya supaya yang melihat itu hanya orang-orang tertentu saja? Oh ya, untuk aplikasi ini kita bisa ngatur kata sandinya juga, Bu. Jadi bisa ngatur kata sandinya. Jadi kira-kira jadi yang bisa mengakses atau membuka aplikasi ini hanya orang yang tahu sandi tersebut. Jadi untuk sebagai pengamanannya, sebagai security-nya, untuk aplikasi itu bisa pakai ada sandi sendiri. Iya. Nah, seperti juga ya sama sih, kalau misalkan dibilang aman atau enggaknya kan mungkin, apalagi sekarang ada kejahatan yang kayak yang sistematis gitu, itu pasti ada. Tapi ya ini hanya memudahkan saja sih. Tapi kalau kejahatan pasti bisa tembus lah, apalagi ini bukan aplikasi yang besar ya, aplikasi yang kecil sendiri. Dan ini bukan uang dalam bentuk uangnya ya, tapi hanya dalam tulisan saja. Iya, benar. Kemungkinan untuk dicuri juga, silakan mau mencuri angka-angkanya gitu ya, uangnya ada di tempat lain. Iya, kecuali kayak uang elektronik gitu-gitu sekarang kan itu lebih harus ada lembaga penjamin LPS-nya sendiri, ada dari pemerintah. Dan
pastinya ini hanya untuk memudahkan saja dari manual ke aplikasi begitu. Nah, masalahnya nanti kalau misalkan alatnya rusak, nah, ini datanya bisa hilang tidak? Biasanya kan kalau HP juga kadang-kadang suka error begitu ya. Iya. Kalau untuk rusaknya ini saya belum mengalami ya. Tapi kalau untuk rusaknya nih mungkin ini bisa terhubung ke Gmail kita. Jadi kita bisa taruh ke Gmail itu tersebut untuk untuk mengamankan data yang telah tersimpan. Jadi kita bisa bisa terhubung ke Gmail kita. Jadi kalau kita sudah mencatat begitu ya di aplikasi, kemudian itu bisa dikirim ke email kita gitu ya. Bisa. Jadi ada ekspor data di sini. Ekspor data ini bisa menggunakan teks, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan PDF. Nanti tinggal diekspor kemana, mau ke HP kita yang cadangan di HP internal memori internal HP, atau diekspor ke ke Drive bisa. Gitu. Jadi kita bisa melihat di dua aplikasi kalau begitu ya. Jadi cuma backupnya saja sih, cuma backup dari laporan akhirnya itu bisa ditaruh di Drive, di WA, di Telegram. Tapi aplikasi itu berbayar atau tidak, Pak Richard? Untuk sementara ini tidak berbayar. Jadi kita bisa menginstal gitu ya, menginstal sendiri di Play Store tadi ya. Iya, bisa kita sendiri, bisa masukkan datanya sendiri, karena tampilannya cukup user friendly ya. Kan kalau aplikasi itu kan semakin diminati kan karena semakin mudah digunakan ya. Makanya aplikasi besar itu kan harus berubah, update terus untuk memudahkan usernya untuk menggunakannya. Kalau ada kesalahan pencatatan keuangan gitu, ini ada juga untuk koreksinya gitu, atau dia mengoreksi sendiri? Ini manual sih kalau koreksinya. Jadi kalau misalkan ketika datanya sudah diinput, ternyata inputnya salah, kita bisa mengganti secara manual. Jadi nggak ada base system untuk aplikasi untuk mengecek ini salah, datanya masuknya salah atau tidak, itu tidak ada. Cuma kita by manual saja sih aplikasi ini. Jadi kalau misalkan Excel kan dia menjumlah sendiri gitu ya. Iya, betul. Ini juga begitu, menjumlah sendiri. Menjumlah sendiri, nanti hasilnya dia yang ngitung, mengkalkulasi sendiri. Cuma nanti untuk inputnya itu kita manual. Ya, jadi pokoknya kita masukkan saja gitu ya. Iya. Nanti biarkan aplikasi ini yang bekerja. Iya. Sebenarnya lebih enak ya kalau gitu. Iya, Nah, ini di home industry ini mereka mungkin baru pertama kali ini ya. Iya, Pak Riza memberikan pelatihannya. Iya, kebetulan ini pertama kali. Jadi kebetulan juga ini yang industri rumah tangga kacang telur Al Hawa ini juga ada hubungan kerabat ya dari anggota saya, Bu Mariana itu. Jadi memang mereka ini baru berdiri sekitar tahun 2020 ini, 2004 itu, terus baru mulai 2004, masih udah lama tapi masih manual. Jadi ya karena industri rumah tangga kecil ya, jadi kadang ada pemasukan, kadang ada pengeluaran, yang itu akhirnya stagnan, nggak bisa besar gitu. Sehingga untuk mengupdate untuk yang lebih modern itu agak susah, sehingga ya mungkin salah satu pengabdiannya ini ya bersinggungan dengan aplikasi ini agar bisa mengupdate perubahan yang ada di sana. Pastinya sangat diuntungkan ya Pak ya, begitu kehadiran Bapak memberikan satu ilmu. Insya Alhamdulillah sementara ini bisa
menguntungkan mereka untuk bisa mengolah keuangan yang lebih baik lagi. Iya. Berapa orang Pak kemarin yang diberikan pelatihannya? Sekitar 4 orang. 4 orang dari Iya. Pengusaha. Ya, baik. Pendengar, kita ada kendala ya sedikit, jadi mohon maaf. Kita coba untuk menghubungi kembali Pak Riza Fauzi yang sedang memberikan pengetahuan pada kita tentang manajemen keuangan berbasis aplikasi ya. Jadi kita sudah tidak usah susah-susah lagi untuk mencatat sendiri gitu ya di buku. Sekarang sudah ada praktis gitu, tinggal kata Pak Riza ini tinggal kita ini aja di Play Store aplikasinya ya tentang catatan keuangan ini. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dilakukan oleh tim pelaksana ini berkaitan dengan manajemen keuangan berbasis mobile application akuntansi di industri rumah tangga kacang telur Al Halwa. Nah, ini digunakan sebagai pengabdian masyarakat industri tersebut ya. Ya, agak mendengung ini Mbak suaranya ya. Iya. Dilanjut Pak ya. Suaranya agak kedengaran Bu. Jadi tentunya aplikasi ini menampilkan data ke dalam fitur-fitur ya. Dan kalau kata Pak Riza tadi tentunya ini aman karena bisa dikunci atau pemilik aplikasi ini bisa mempasswordnya ya, sehingga dapat melakukan ekspor laporan dalam bentuk Excel, PDF ataupun juga Word ya. Nah, lanjut lagi Pak Riza sudah bisa bergabung lagi ya. Ya. Baik, masih ada waktu ini, sayang sekali kalau tidak kita manfaatkannya. Tadi kita Ngapunten, suaranya kok nggak ada ya suaranya. Kurang keras sebentar Bu. Punya saya ya. Iya. Ya. Nah. Ya, saya sudah dengar. Sudah. Iya. Baik. Kita ke manajemennya tadi juga sudah. Ini sangat sangat efektif sekali untuk mencatat keuangan, terutama keuangan di bidang usaha ya, sehingga bisa terlihat begitu keuntungan dan kerugiannya. Dilanjut Pak Riza ya. Tentang aplikasi ini. Jadi di home industri kacang telur Al Halwa ini gambarannya masyarakat di sana tadinya hanya menggunakan manual saja begitu ya Pak ya. Nah, yang diberikan pelatihannya ini mengenai apanya ini Pak Riza? Jadi untuk pengabdiannya ini lebih cenderung ke cara penggunaannya dan pengaplikasinya ke kegiatannya mereka sendiri. Yeah. Jadi ketika kan ini kan aplikasinya kan mungkin mereka jarang menggunakan aplikasi seperti ini. Bahkan belum pernah mungkin ya. Iya. Jadi mungkin pendekatannya kita cara mengenalkannya dengan mengenalkan aplikasi ini, terus kita coba membuat pelatihan dengan cara masukkan data-data yang tahun lalu atau bulan lalu, kemudian diaplikasikan gimana hasilnya bagaimana. Terus habis itu setelah mereka sudah lancar, mencoba ke data yang realnya sekarang itu bagaimana. Dan itu sudah dipraktekkan ya? Iya, sudah dipraktekkan. Sampai sekarang masih dipantau Pak Riza? Kebetulan terakhir sudah lama ya, ini bulan yang lalu
itu masih kayaknya masih digunakan gitu. Iya, tapi kalau misalkan mereka tidak menghubungi Pak Riza, berarti mereka sudah mahir. Ya. Sudah tidak ada kendala begitu ya. Ya. Karena Gitu. biasanya kalau ada kendala, ada kurang paham, pasti menghubungi lagi gitu ya. Iya, betul. Tapi Ya mungkin menghubungi yang Jumaliana gitu. iya. Nah, di aplikasi ini juga pastinya ada kelemahan-kelemahan tersendiri begitu, Pak Riza. Apa itu kelemahannya? Jadi untuk kelemahannya sendiri ini kan karena digunakan untuk hal yang yang sederhana ya. Jadi untuk misalkan kayak pola penjualan selama setahun atau pola pengeluaran selama sebulan itu nggak kelihatan. Jadi memang cuma hasilnya berupa angka aja sih, angka dari selisih sama atau surplus dari sebulan atau setahun yang setelah dilakukan penginputan. Tapi kalau yang lainnya, kalau aplikasi yang lainnya itu ada semacam ada grafiknya, ada ada yang lebih lebih detail lagi ya. Secara catatan keuangan yang lebih detail lagi, di situ bisa ada kita bisa tahu grafiknya ini kira-kira penjualan kita itu naik apa enggak sih. Nah, itu kalau yang aplikasi yang nggak berat itu bisa kita ketahuan. Kalau ini nggak ada nggak ada grafiknya, jadi kita nggak tahu kira-kira ini pendapatan kita itu menaik apa enggak sih, atau market share kita itu lama-lama yang naik atau menurun kira-kira. Apakah dengan pengeluaran yang kita keluarkan terus dengan dengan pendapatan yang kita dapatkan itu kira-kira seimbang apa enggak sih. Ya, itu perlu digunakan dimasukkan diolah lagi datanya untuk bisa mengetahui gerakan grafiknya. Itu juga satu kelemahannya di situ. Berarti aplikasi ini masih ya bisa dikatakan aplikasi yang standar begitu ya? Iya, betul. Jadi masih standar banget. Jadi untuk ibaratnya kalau misalkan ini aplikasi pemula lah, untuk pemula untuk mengenalkan bagaimana aplikasi catatan harian keuangan itu bagaimana. Yang penting jelas pemasukannya, jelas pengeluarannya gitu. Di situ akan terlihat untung ruginya. Atau belum terlihat ya kalau untung rugi, karena pasti penjualan kan tidak akan habis langsung dalam hari itu ya. Iya, betul. Jadi kan kalau misalkan mereka melakukan penjualan kan mereka nggak pernah kita dapatkan kita tahu hasilnya berapa, itu kan nggak pernah. Iya. Kadang kadang apalagi kalau industri rumah tangga ini kan menjualnya kan menjual produknya itu dengan cara menitipkan ke warung-warung, ke tempat-tempat toko-toko. Nah, sedangkan mereka mendapatkan uang setelah barang tersebut terjual. Nah, itu hanya juga menjadi kesulitan untuk berapa kira-kira sih pendapatan saya dengan pengeluaran saya setiap hari seperti ini, pendapatnya berapa sih gitu. Itu kurang bisa dapat kita ketahui karena masih manual seperti ini. Apalagi bagi ibu-ibu begitu ya, yang ini bukan usaha utama gitu ya. Iya. Jadi kita menjual misalkan menitipkan ke warung 20 biji gitu, 20 bungkus. Kemudian kita laku misalkan 10. Masih ada sisa 10. Uang yang laku 10 itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga sudah. Iya, sudah habis. Sudah habis, jadi tidak pernah ketahuan gitu ya. Ini modalnya kembali, kemudian untungnya berapa. Iya, itu jadi permasalahan yang cukup susah juga ya. Iya, barangkali di sana juga begitu ya, Pak Riza. Iya, mungkin gitu karena mungkin cara penjualannya mereka bukan masih secara tradisional sih. Jadi nggak kayak sekarang kan dijual ke marketplace, ke itu kan bisa kelihatan kan. Jadi terjual barang berapa, langsung kirim berapa, itu bisa kelihatan. Tapi kalau kita menitipkan ke toko, kemudian kita jual di di terminal atau di pasar, itu kan dapatnya kan besoknya lagi kita tahu hasilnya penjualan kita berapa, besoknya lagi kita tahu. Apalagi masih ada sisa begitu ya. Belum kelihatan. Jangankan untungnya, kembali modalnya pun tidak. Nah, dengan pengaplikasian seperti ini pastinya
akan terlihat gitu. Hanya ini yang diberikan oleh Pak Riza ini adalah aplikasi yang standar yang pas untuk pemula, terutama untuk usia-usia seperti usia saya yang memang harus aplikasinya yang seperti ini. Kalau yang aplikasinya yang banyak sekali fitur-fiturnya malah tambah pusing nanti. Sebenarnya anak muda juga kadang-kadang juga yang yang kurang mendapatkan penyerapan teknologi yang ada sana, yang mungkin juga hal yang baru, akhirnya hal yang baru juga untuk jadi ya. Oh ya, ini jadi sebagai pembelajaran awal sih. Jadi nanti bisa naik ke level sesuai dengan ini ketika industrinya sudah mulai terbentuk, sudah mulai besar, bisa naikkan level catatan harian keuangan jadi lebih detail lagi. Jadi pencatatannya tuh lebih ini lagi ada ruang-ruang khususnya begitu ya. Nah, tapi masalahnya apakah semua itu di sana punya katakanlah HP yang ada fitur itunya, atau biasanya kalau usia sudah saya ini yang penting kan HP-nya juga sudah bisa cukup pakai telepon dan SMS saja. Gitu. Itu ada nggak permasalahan seperti itu ya Pak Riza? Nah, itu juga jadi concern kita ya, sebagai peneliti ya. Jadi karena keterbatasan mitra, kemudian keterbatasan lagi akses dan lainnya, sehingga kita memilih kira-kira aplikasi yang bagaimana sih kira-kira yang bisa digunakan di HP yang kira-kira HP yang bisa yang sederhana lah, HP yang nggak terlalu berat memorinya. Jadi saya terpilihnya ya di aplikasi ini. Tapi yang untuk yang HP yang lebih lama lagi ya mungkin ceritanya seperti itu. agak susah ya, karena harus pakai device yang lain. Iya. Kira-kira ini menggunakan HP yang berapa tahun ini? Mulai tahun berapa ini? Iya. Yang terbaru begitu? Oh enggak perlu terbaru. HP yang lama bisa, karena memang grafis yang ditampilkan di aplikasi ini itu enggak ribet, enggak banyak grafis yang membutuhkan RAM, karena kalau RAM HP itu kan untuk menjalankan prosesor aplikasinya ya. Itu tidak terlalu berat karena memang grafis yang ditampilkan enggak terlalu detail, sehingga untuk HP yang RAM-nya rendah, kemudian memori internalnya rendah, itu bisa digunakan. Berarti tidak memakan memori yang banyak begitu ya. Jadinya biasanya kalau hanya pencatatan saja kan berbeda dengan pengambilan gambar, memorinya yang kekuatannya besar begitu ya. Iya, apalagi kalau nge-vlog juga kan berat juga. Tentunya senang mereka dengan kehadiran Pak Riza ya, dengan memberikan ilmu ini. Alhamdulillah, responnya positif. Dan pada akhirnya mereka manajemen keuangannya ya betul-betul termanage begitu ya. Nah, di aplikasi ini juga bisa tadi menggunakan Excel bisa ya, menggunakan PDF juga bisa, menggunakan Word juga bisa. Ya, kemudian kalau pencatatannya ini misalkan keliru ini Pak Riza, kalau catatannya yang kelirunya hanya angka, itu saya rasa tidak berbahaya. Misalkan 2 juta, nolnya kan 6. Kalau tertulisnya jadi nolnya 9, ini kan yang bahaya nolnya ini, bukan angkanya. Nah, kalau kekeliruan seperti itu bisa ada pembenahannya. Kalau di buku kan bisa dihapus gitu ya. Ya bisa. Kalau di sini bisa dihapus, tapi hapus keseluruhan, Bu. Oh, terhapusnya keseluruhan. Ya, jadi kalau misalkan sudah diekspor datanya itu ke PDF atau ke Excel, itu datanya sudah fix di sana. Tapi kalau misalkan ingin memperbaiki lagi, ya kita masukkan dari awal lagi, ataukah kita sudah
nyimpen di sini kan ada simpenan sendiri. Jadi ada yang tersimpan di aplikasi ini bisa ada disimpan secara aplikasi, itu kita bisa buka lagi, kita bisa edit, kemudian baru ekspor lagi ke Excel. Jadi tidak bisa dihapus angkanya begitu ya? Iya. Atau catatannya tidak bisa. Jadi harus kalau gitu harus di-copy dulu ya sebelum dihapus ya? Bisa iya, ya? Benar. Jadi bisa. Jadi misalkan ini saya nyoba ya. Bisa di-copy ya Pak Riza ya? Bisa. Oh, ini kalau saya coba di HP ini masih bisa diedit dari Excel bisa ya. Yang Excel. Iya. Bisa ini. Tapi biasanya itu bisa terbaca untuk penjumlahan otomatisnya? Bisa bisa terbaca. Terus juga di sini ada ini. Jadi untuk nanti ketika data itu diekspor datanya ya, itu nanti ada bentukan template-nya, itu ada periode, ada total pengeluaran, total pemasukan, kemudian selisihnya berapa, terus ada top kategori pengeluaran, top kategori pemasukan, dan ada juga untuk nomor, tanggal, nama transaksi kayak ini buku yang tabungan itu loh. Jadi ada nomor tanggal, nama transaksinya apa, pengeluarannya apa, pemasukannya apa, bisa. Jadi ini bisa di langsung di Excel bisa. Bisa. Kalau begitu kita harus paham Excel dulu ya. Ya. Soalnya kalau nggak paham Excel itu biasanya ada tanda-tanda yang ketika dijumlah itu dia tidak terbaca begitu ya. Jadi harus ini yang harusnya titik jadi koma, itu kan Excel tidak mau membacanya, akhirnya jumlahnya jadi beda. Iya, kayak desimalnya ke belakang, koma berapa, terus atau formulanya itu bagaimana, salah soal formula juga berpengaruh. Artinya dalam penggunaan aplikasi mungkin itu kelemahan juga ya, kita harus bisa Excel dulu. Berbeda dengan kalau menggunakan Word, berarti sama juga bisa diatur juga di Word, cuma mungkin kalau Word itu kan mungkin yang lebih awam kan bisa digunakan, tinggal diketik, tinggal diganti diganti nomor nominalnya bisa langsung bisa. Yang susah ketika sudah diekspor ke PDF itu datanya sudah fix, nggak bisa diubah. Kalau begitu supaya misalkan ada kekeliruan kemudian masih bisa diedit sebelum diekspor ke PDF, itu kita harus check and recheck lagi ya. Jadi kalau sudah fix baru ke PDF, karena sudah di PDF sudah tidak bisa diedit lagi ya. Iya. Jadi karena tipe untuk PDF sendiri itu kan memang data yang sudah terformat sudah baku ya. Jadi nanti itu bisa jadi file-file tersimpan, maksudnya file-file kira-kira ini filenya sudah bulan ini berapa, jadi nggak perlu editan lagi lah. Jadi berkas untuk berkas pengeluaran dan pemasukan yang bulan lalu. Kalau menurut Pak Riza, jadi kita mendingan menggunakannya Word atau menggunakannya Excel ini yang lebih praktis nih? Kalau bagi yang sudah paham Excel sih enak pakai Excel. Jadi karena tinggal kita kan masukkan sheet-nya saja, terus kita masukkan formulanya langsung bisa terekspor. Tapi kalau misalkan kurang paham sama Excel, kita bisa pakai Word sendiri. Jadi kita bisa manual, hitungnya manual sendiri sih kalau Word itu. Kan nggak ada formulanya untuk nambah plus berapa, sumnya berapa. Iya. Jadi kalau menggunakan Word kita harus ngitung lagi pakai kalkulator lagi ya Pak. Iya. Kembali ke manual. Iya, kembali ke manual. Iya. Semoga paham ya pendengar semuanya, semoga jelas cara penggunaan aplikasi. Memang apapun pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Riza ini mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan baru buat kita ya. Saya pun baru tahu ini ternyata ya pencatatan keuangan ini bisa
di aplikasi begitu. Nah, Ya. ada waktu sedikit Pak Riza ini, barangkali ada sesuatu yang belum tersampaikan. Mungkin apa ya, kalau yang perlu sampaikan mungkin ya ini sih, kan semua aplikasi itu kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Tinggal kita bisa memilih kira-kira aplikasi ini cocok buat kita apa tidak sih. Kemudian apa namanya, aplikasi ini lebih berdampak ke kita lebih besar atau tidak. Jadi kita bisa menentukan skala prioritasnya ya. Jadi mau aplikasi yang mana saja boleh, tergantung skala prioritas yang ingin dipakai. Kemudian juga apa namanya, juga ini sih apa namanya, tergantung juga mitra atau usernya sendiri mau apa nyamannya dipakai apa gitu. Dan jangan lupa kalau memang itu menurut kita itu rahasia, itu bisa dikunci ya, supaya dikunci. Orang lain tidak bisa membacanya begitu ya. Soalnya kalau Karena kan data sekarang kan ini ya apa namanya, berharga ya. Jadi kita buka satu data mesti terhubung ke data yang lainnya. Jadi itu ya jadi membuat apa namanya, kerahasiaan data itu semakin apa namanya, semakin berharga. Jadi ya mungkin boleh pakai aplikasi yang lainnya atau menggunakan apa namanya, aplikasi yang sekiranya cocok, tapi untuk hal yang rahasia, privasi itu mungkin lebih baik disimpan sendiri. Jangan sampai nanti begitu orang buka, wow, nolnya banyak. Iya. Gitu ya. Nanti dihubungi Dirjen Pajak nanti. Angkanya sih 1, tapi nolnya berjejer panjang gitu ya. Itu yang bermasalah nanti. Padahal ternyata salah mencatatnya. Iya. Aplikasinya apa tadi, Pak Riza? Catatan harian keuangan. Jadi tinggal ketik aja catatan harian keuangan. Di sana ada gambar dompet warna biru itu, tinggal di-download saja. Dan itu tidak berbayar ya? Tidak berbayar. Iya, lebih aman. Baik. Terima kasih Pak Riza waktunya dan ilmunya, dan pastinya ini sangat bermanfaat. Semoga saja nanti Pak Riza punya ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita bagi dengan pendengar ya Pak Riza ya. Amin. Ya saya saya belajar berkomunikasi. Kadang saya agak susah dalam berkomunikasi. Ya, karena Pak Riza dari mungkin teknik ya. Kan biasanya banyak bekerja, tidak banyak berbicara. Iya. Beda dengan kami nih yang banyak bicara ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Riza atas waktunya. Insya Allah lain waktu kita bisa berbagi ilmu lagi, dan ilmunya juga sangat bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini Pak Riza ya obrolan kita. Baik, pendengar, terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Bapak M. Riza Fauzi, STMMT dari Universitas Merdeka Malang tentang manajemen keuangan berbasis mobile application akuntansi yang sudah diaplikasikan pada industri rumah tangga kacang telur Al-Halwa di Tulung Agung. Semoga bermanfaat obrolan saya dengan Pak Riza, dan saya akhiri kebersamaan kita di Sajian Kiprah Indonesia, Radio Republik Indonesia Malang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa. 100